Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Insan Wika, apa kabar? Annyeonghaseyo. Insan Wika, kali ini saya bertemu lagi dengan Ninis. Saya dari divisi IT sebagai host dalam podcast kali ini, di podcast kesayangan kita yang akan mengupas tuntas tentang hal-hal terkini dan terupdate, yaitu We Talks, the untold story of Wika. Yorobun, Insan Wika. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang financial planning habits. Kenapa saya membahas tentang ini? Karena akhir-akhir ini tuh banyak banget nih ya kasus-kasus finance gitu, baik di pribadi maupun di perusahaan. Nah, tapi kita akan membahas tentang bagaimana kita menyiasati financial planning habits kita itu di Gen Z atau untuk working mom gitu ya. Nah, tentunya sudah hadir bersama saya ini para ahli dan pakar di bidangnya yang sehari-harinya bergelut dengan finance nih. Kita hadirkan ada Mbak Marlia Puji Kartika dan Mas Dedi Permana. Selamat datang. Halo Mbak. Sehat-sehat nih ya. Apa kabar nih Mas Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mbak Nis. Mbak Nis gimana kabarnya? Oh, baik, alhamdulillah. Ini udah cerah ceria dan segar nih. Kebetulan kita se-vibes nih ya bajunya ya. Padahal nggak janjian kan gitu. Nah, Mbak Tika dan Mas Dedi ini sebelumnya saya ucapkan selamat nih ya, karena kan kemarin udah menjuarai podcast Wika gitu dengan tema yang sama. Makanya kita undang lagi nih ke sini para pakarnya ini untuk yuk kita kupas tuntas nih tentang financial planning gitu. Buat Insan Wika ini siapa tahu nanti dapat insight gitu ya, atau ada yang bisa diterapkan gitu. Mbak Tika dan Mas Dedi ini sebelumnya aku manggilnya apa nih? Nama panggungnya pasti sudah ada nih di podcast nih. Panggilnya boleh ke Katix aja. Katix sama kalau teman-teman biasanya manggilnya Om Ded sih di sini. Om Ded. Yes. Kayaknya lebih gimana gitu ya Om Ded gitu ya, bukan jadi seger lah ya. Yes. Nah, kesibukannya apa nih Katix sama Om Ded? Apa ya? Aku paling ya sibuk kalau di kantornya working mom aja sih, karena punya anak juga kan sekarang. Oke. Paling sibuknya gitu aja sih, di kantor, di rumah gitu. Ya kalau di kantor ini lagi ya karena di tanggal-tanggal segini masih sibuk audit ya Mbak Nis ya. Oh iya, ya. banyak banget nih audit. Yes, benar banget ya, gitulah. Gitu Mbak Nis. Oke. Mbak Kak Tik sendiri ini adalah dari divisi keuangan di saat ini posisinya adalah sebagai accounting and tax expert ya. Sedangkan Om Ded sendiri sekarang adalah junior expert of finance gitu ya. Yes, nah, yes. Bicara tentang finance nih, banyak nih ya orang-orang awam seperti saya gitu ya yang tidak bergelut di dunia finance itu kan suka kesulitan dalam merencanakan financial planningnya gitu kan. Boleh nggak di-sharing nih pengalaman Kak Tik sama Om Ded ini dalam mengelola keuangan financial planning itu seperti apa yang sudah dijalankan nih? Oke, jadi kalau ngomong mengenai financial planning habit itu kan gimana kita secara konsisten untuk dapat tujuan kita, di mana kita nanti harus ada pengelolaan keuangan. Jadi di Indonesia sendiri tuh ada namanya Financial Planner Standard Board, Mbak Nis. Oh, itu macam komunitas gitu ya? Ya, dia lembaga financial planner di mana dia mengenai pengelolaan keuangan, bagaimana mereka perencanaan keuangan itu ada tuh. Nah, mereka sih memberikan informasi bahwa untuk perencanaan keuangan itu dikelola dengan ada beberapa step. Yang pertama harus ada penganggaran. Nah, di awal ya. Di awal kita harus ada penganggaran. Mungkin kalau Insan Wika ini tahu pernah mengerjakan mengenai apa RKP, RJPP ya kan, benar kan? Nah, harus ada income dan ada gitu. biayanya. Yes, benar. Pasti Mbak Nis gak paham kan? Nah, itu jadi ada penganggaran sendiri. Cuman kita tarik nih untuk gimana kehidupan pribadi kita gitu kan. Bagaimana kita biaya operasional kita untuk sehari-harinya gimana rutinitasnya. Lalu di situ juga selain penganggaran ada tabungan rutin. Kita harus ada tabungan rutin. Dan ada yang ketiga adalah pengelolaan hutang. Ketika kita punya hutang, karena bisa jadi ada cicilan atas rumah atau mobil gitu Mbak Nis. Dan untuk saya sendiri sebagai yang single dan masih ngekos ya, jadi kan harus ada pos-posnya juga nih di awal kayak tadi yang disampaikan bahwa ada biaya-biaya rutinnya nih, apa nih, misal bayar kosan, listrik, wifi atau mungkin kebutuhan pokok sendiri. Lalu misal nanti ada karena aku masih kuliah, nanti bayar biaya kuliah juga, belum nanti ada yang harus kita juga tabungan itu juga harus, dana darurat juga harus, dan yang biar kita tetap waras juga kita harus ada spare buat kita
yang Itu itu penting sih. kepentingan itu penting banget kan biar kita waras nih gitu Mbak Stay nih. chill nih. Yes, benar banget. Benar. Nah, kalau dari Kak Tik sendiri nih sebagai working mom nih. Iya, kalau dari aku mungkin karena kebutuhannya lebih banyak ya, karena udah berkeluarga juga, jadi aku lebih mengusung nilai minimalis, jadi lebih mengementingkan kebutuhan dibanding keinginan. Wah, keren banget nih. Pengennya Susah sih ini. gitu ya. Memang susah sih, cuma aku menerapkan ada persen-persenannya nih. Jadi 50%, 20%, 20 dan 10%. Apa aja itu 50%-nya itu biasanya itu untuk aku sisihkan di kebutuhan atau needs. 20%-nya itu biasanya aku taruh di investasi atau dana darurat. 20-nya lagi itu untuk keinginan dan 10%-nya lagi untuk kebaikan atau ya sedekah gitu. Oh iya, itu harus disisihkan memang ya, Iya. karena kan akan berlipat juga kembali ke kita Iya, ya. betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Tik sama Kak Dedi nih, sama Om Ded, Yes. sama Om Ded, tadi kan sudah disinggung terkait dana darurat gitu kan. Kalau dari Kak Tik kan dia menyisihkan sekitar 20%. Nah, sebenarnya dana darurat itu sendiri definisinya seperti apa gitu? Kenapa dia harus ada gitu disisihkan bila mana gitu? Dana darurat tuh sebenarnya dana yang sangat-sangat penting ya, karena ya itu kita kan ya judulnya aja darurat gitu. Kita tuh nggak tahu nanti ke depannya akan ada apa. Kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, kita bisa kehabisan tabungan kita gitu. Jadi memang harus benar-benar disisihkan sih dana darurat itu. Ya Dan mau nilainya juga lumayan ya, 20% gitu. Iya, kan. harus lumayan. Bahkan ada itu ya perhitungannya ya, Det ya. Misalnya kita punya apa namanya kebutuhan kita misalnya 5 juta, terus misalnya apa namanya pengeluaran kita harus dikali dana daruratnya harus 3 kali lipat dari pengeluaran kebutuhan pokoknya gitu. Setidaknya kalau nanti ada sesuatu yang urgent di 3 bulan ke depan, karena 3 kali lipat kita masih bisa survive gitu ya. Iya. Yes, benar banget sih. Kalau Iya. dari sisi Om Deddy nih sebagai genset yang single, apakah Iya. perlu menyisihkan dana darurat? Tetap perlu Mbak Nis. Tetap Jadi perlu ya? iya perlu. Atau mungkin Jadi besarannya beda? mungkin besarnya beda dengan yang sudah berkeluarga, mungkin udah Iya. punya anak juga kan. Mungkin kalau saya masih single ya at least misal pengeluaran saya juga tuh 5 juta ya 5 juta kali 3 15. Cuman ya itu saya nggak bisa langsung tiba-tiba menyisihkan 15 juta nih dalam 1 bulan gitu, enggak kan. Oke. Jadi tiap bulan itu menyisihkan misal 10% dari gaji saya untuk jadi dana darurat. Cuman itu berbeda dengan yang namanya tabungan gitu kan. Karena tabungan sendiri, dana darurat sendiri. Cuman ketika nanti dana darurat itu udah mencapai 15 juta, udah nggak usah diapa-apain gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Oke. Jadi ya udah itu bukan stuck ya, biar ada itu idle di situ karena itu dana darurat. Takutnya kita nggak ada kemungkinan buruk ke depannya, misal kita ada mungkin sakit atau apa yang kita harus ada biaya tambahan, kita masih bisa nih ngambil dari dana darurat itu. Gitu sih Mbak Nis. Ya, berarti kan dana darurat ini kalau Om Deddy sendiri berapa persen nih dari income? Kalau aku sekitar 10%, cuman 10%. cuman nanti kan ada kayak tadi misal aku 5 juta pengeluaranku misalnya, misal pengeluaran per bulan 5 juta. Kali 3 15. Nah, aku dari penghasilanku itu aku harus menuju 15 dulu nih gitu. Oke, berarti terpenuhi 15 itu terus kemudian dia akan disimpan dalam idle gitu ya. Yes, aku Idle simpan. saving gitu ya. Benar. Nah, boleh nggak sih kalau ini kan ada kadang nih ya kita kalau punya uang idle itu kan pengennya bertumbuh gitu kan, pengennya dilipat gandakan gitu ya, tapi bukan yang buruk loh ya, dalam sisi positif dibuat usaha kayak gitu. Nah, apakah uang yang idle ini boleh nggak sih kita pakai juga untuk investasi gitu kan? Atau dana darurat itu ya udah posnya itu aja, jangan diutik-utik kayak gitu. Kalau dari aku emang tadi pemisahan antara tabungan dan dana darurat tuh harus dipisahkan. Yang tadi misal tabungan itu ya itu yang nanti buat investasi, misal kita udah ada tabungan-tabungan itu. Cuman yang namanya dana darurat itu jangan dipakai dimanapun dan kemanapun jangan dipakai gitu kan, karena untuk tips dari aku ya, kalau aku sendiri sih dana darurat aku simpen di rekening bank yang emang nggak ada di Jakarta. Oh gitu. Jadi yang nggak ada Karena kamu ATM-nya. tinggal di Jakarta ya? Ya kan Jakarta, jadi jangan ada yang ATM yang ada banyak tersebar di sini gitu kan. Jadi yang emang jangan deh misal mau pergi ngambil dana darurat, jangan deh gitu kan. Jangan sampai kalau emang pergi kita nggak punya duit ya udah kita Saving lah. janganlah nggak usah main-main sekarang, dulu ya. gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin tetap tuh si dana darurat itu tetap ada di situ gitu. Jangan kita pakai kayak gitu sih Mbak Nis.
sama nih sama Kak Tix ya. Sama sih, Berarti memang kan, harus dipisah. memang harus dipisah ya, Iya. jangan disamaratakan. Karena kan nanti kalaupun investasi kan sometimes kita belum tahu itu berhasil atau enggak ya. Yang ada Iya. malah dana darurat kita kepake gitu nanti kan. tabungannya jadi habis. Iya betul, malah Yes, nggak benar punya banget. saving nih. Nah, terkait dana darurat itu kan kita bicara tentang expenses ya yang harus kita sisihkan atau kita siapkan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Nah, kira-kira dari Kak Tik sama Om Deddy tadi juga sudah dibahas besarannya. Itu kan tergantung dengan kebutuhan masing-masing gitu kan ya. Nah, untuk investasi sendiri ini, tadi kan dipisahkan dari dana darurat dan investasi. Iya. Untuk investasi sendiri ini yang sudah diimplementasikan sama Kak Tik sama Om Deddy ini, itu apa nih yang dipilih nih instrumennya? Kalau aku sama suami sih aku menggunakannya logam mulia. Oke. Jadi setiap ada rezeki atau memang dana yang dari 20% tadi sudah mencukupi untuk membeli logam mulia, biasanya aku langsung belikan logam mulia itu. Oke. Baru ke Langsung situ aja sih di-saving ya? kalau aku, iya. Untuk logam mulia, karena logam mulia juga Iya, karena cukup stabil ya. cukup stabil dan mudah, belinya juga mudah. Kalau misalnya mau urgent lagi nih, misalnya dana darurat kita lagi belum mencukupi gitu, terus ada ada yang simpanan. urgent gitu, kita bisa menjual dengan cepat juga sih kalau logam mulia. Iya betul. Kalau Kak Tik sendiri untuk saving investasi logam mulianya ini lebih memilih yang fisik atau ada kan tabungan logam mulia Iya. ya kayak gitu, lebih prefer yang mana ini? Aku sih baru punyanya sih yang fisik, cuma Oke. untuk yang menabung ini juga lagi mau mencoba. Lagi mau mencoba Iya. juga ya. Kalau fisik ada kendala tentang penyimpanan nggak? Iya sih, sebenarnya kalau fisik sih lebih kendalanya tuh lebih rumit ya, karena kan Mungkin yang kan nyimpan. semakin tambah gitu ya, 50 gram Iya. jadi 100 makin gram. gede. Makanya Makin gede. pengen nyoba yang itu Mbak, yang nabung emas itu, karena kan Oke. dia ada di aplikasi Penggadaian. Jadi kita misalnya punya uang 1 juta, kita pengen beliin kan, kalau misalnya beli fisik kan belum cukup misalnya gitu. Sedangkan kalau di aplikasi misalnya kita punya uang 1 juta, itu langsung di-convert Bisa ke disisihkan gitu. langsung di-convert ke gramnya. Gramnya. Jadi Oh. kita nabungnya di aplikasi itu Mbak gitu. Oh, bentuknya aplikasi semacam bank digital gitu ya? Iya, jadi nanti misalnya kita nabung 1 juta, besoknya punya uang lagi 1.500.000, itu kan udah di convert tuh. Nanti kita ada jumlahnya, misalnya kita udah punya 1,2 gram gitu misalnya. Sedangkan kan kalau fisik kan harus yang bulat kan, kayak 1, Iya, 3, 5 ya. gitu kan. Ya benar. Nah, kalau dari Om Ded sendiri investasi apa nih yang dipilih nih sebagai Gen Z nih? Pastinya kan harusnya posting investasinya lebih banyak nih karena kebutuhannya belum banyak juga. Oh. Enggak juga ya, tadi 10% sih ya. Kan kalau kita biasanya pernah dengar don't put your egg in one basket gitu kan, kayak jangan taruh investasimu cuman di satu aja Satu, gitu. oke. Ya. Jadi kalau teman-teman yang emang millennials Gen Z ini yang udah melek dengan saham, biasanya mereka pasti udah mulai belajar nih, ada belajar mengenai saham gitu Betul, kan. betul. Kan sekarang juga udah banyak banget nih untuk teman-teman ini untuk mengakses satu dari YouTube atau dari sosial media yang lain itu kan, dan banyak sekuritas yang membuka kelas saham. Jadi kayak kita bisa belajar. benar. Jadi ada teknik secara fundamental, secara analitis gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih mana saham yang bagus. Dan aku pun juga kemarin sempat belajar di salah satu sekuritas yang ada di Indonesia, dan yaudah coba-coba aja gitu kan. Cuman ya saya nggak full totally untuk di saham juga gitu. Dan ada yang mungkin yang lain sama kayak Katik, ada yang mungkin di logam mulia juga, ada juga yang nanti masih di tabungan gitu kan, tabungan berjangka gitu juga sih. Dan ada juga ada invest yang emang dari sama temen nih, misal temen ada usaha gitu kan, usaha cuci usaha cuci sepatu atau apa, yaudah deh aku invest Startup nih, lah ya. yes benar. Jadi kayak kita udah bikin usaha aja bareng-bareng teman-teman, kumpulin modal, deh nanti labanya bisa nih balik kita gitu kan, kayak gitu. Oke, Om Ded, tadi kan dijelasin nih kalau investasi kita nanam modal yang dipilih oleh Om Deddy ini terkait instrumennya adalah nanam modal ke usaha teman Yes. atau yang berbentuk deposito gitu ya. Itu kan sifatnya lebih ke long term gitu kan ya. Dan mungkin returnnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Tapi dia cukup aman lah ya karena stabil kayak gitu. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak usaha yang udah dilakukan yang investasi ke teman ini nih seperti apa nih? Yang pertama pasti kita yang teman-teman dekat aja sih Mbak Nis. Jadi misal teman ada yang menawarkan usaha kayak gitu, oke, kita lihat dulu nih. Kita juga harus background checking juga dong, Oh, gitu iya, kan, betul. harus kan. Dia usahanya apa, seperti apa sih gitu kan? Atau dia
kalau dia usaha udah ada laporan keuangan, kita harus ngecek juga nih gitu kan. Ketika udah oke, semuanya udah oke gitu kan, yaudah kita lihat dari sustain atau enggak nih. Apa misal nih kayak usaha itu cuman usaha yang bakal cuman bertahan 3 bulan atau 6 bulan, kan banyak nih kayak usaha yang dulu kita ada alpukat apa gitu-gitu atau es apa gitu kan cuman bertahan beberapa bulan doang gitu kan. Nah, kita lihat nih bakal kedepannya bakal masih sustain atau enggak gitu, harus dicek juga. Yang ketiga harus, karena ini sama-sama teman ya, aku walaupun sama teman, bisnis pun juga harus ada kontrak Mbak Nis. Jadi harus aku bikin kontrak, aku menanam modal berapa. Itu hitam di atas putih penting. Yes, itu penting banget karena nggak cuman kita transfer, abis itu nanti takutnya ya itu sama temen ya, kita sebenarnya udah percaya, cuman takutnya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu kita udah ada hitam di atas putihnya, udah ada gitu sih Mbak Nis kalau dari aku. Iya betul. Oke. Kalau dari Kak Tix tadi kan lebih ke investasi jangka panjang ya, karena logam mulia gitu kan, dan cukup stabil gitu. Terus dari Kak Det sendiri menginginkan yang agak high return lah ya. Yes. Gitu ya. high return banget ya. High return memang sih gitu. Cuman tadi sudah pasti di preventifin nih dengan mempelajari dulu nih portfolionya sih yang kita mau invest seperti apa gitu kan. Kemudian kembalinya berapa lama kayak gitu kan. Kita yang dapatnya berapa, dan dari sisi legal pun juga dilengkapi ya dengan dokumen kontraknya, meskipun hanya itu kita berdua, tapi kan ada nih materainya gitu ya, yang penting itu ya. Yes. Karena ini kesepakatan usaha. Sometimes kan money tidak mengenal teman atau keluarga. Benar banget itu Manis. Business is business sih kayaknya. Jangan sampai yang pinjam dulu 100 itu. Oh iya, takut banget tuh. Jangan sampai kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Nah, tadi di awal juga disebutkan tentang anggaran nih sama Mas Dedi ini terkait anggaran terkait living cost ya, bukan living cost sih, social life lah ya. Yes, social life yang 10% tadi supaya tetap waras gitu kan. Tapi nggak hedon juga kan ya, kayak gitu. Nah, bagaimana nih Mas Dedi sebagai generasi Z ini kan dikenal atau ada paradigma bahwa generasi Z itu disebut juga sebagai generasi yang memiliki kekuatan finansial yang cukup signifikan gitu, karena mereka sudah melek teknologi ya. Gitu. Yes. Jadi tahu lah tentang planning kayak gini daripada generasi sebelumnya, itu dia lebih aware banget gitu kan. Cuman mereka juga cenderung memiliki sikap yang boros atau konsumtif nih. Yes. Nah, ada paradigma seperti ini. Ini tuh setuju nggak sih Kak Dedi, Om Ded terkait ini? Terus gimana cara menyikapinya itu supaya bijak lah dalam social life? Kalau aku bilang setuju atau enggak, setuju. Karena emang kalau kita lihat Gen Z sekarang itu benar, dia melek banget teknologi, dan mereka bisa belajar kayak tadi saham, bisa belajar dimanapun. Dari mana aja, media mereka lebih aware. Dan dia bisa mendapatkan penghasilan dari mana aja, nggak cuma penghasilan itu kan nggak cuma dari kita misal corporate gitu. Dia bisa jualan juga, bisa apa aja mendapatkan penghasilan tambahan. Affiliate ya. Ya itu bisa jadi, bisa. ya kan. Menjanjikan menjanjikan saat ini. Benar. Nah, dari penghasilan itu juga mereka juga sebenarnya mereka ada pengeluaran yang emang bikin mereka juga lupa diri. Karena ada kayak dia FOMO lifestyle-nya juga, kayak gitu kan. Kayak kita misalnya tahu ada tumbler yang bisa tahan es batunya berjam-jam gitu, terus pada beli semuanya. Atau padahal mungkin harganya lumayan ya kan. Atau mungkin kayak konser-konser kayak yang emang dia sebenarnya cuma tahu 2 lagu, tapi untuk kebutuhan sosial media, untuk FOMO-nya update. Cuman ada juga mungkin Gen Z yang emang mereka membeli yang agak pricey untuk self branding. Oh, betul banget. Gitu. Itu semacam investasi lah ya. Nah, jadi investasi diri. Iya benar. Jadi self branding ini untuk kebutuhan pekerjaan juga sebenarnya, kayak ketemu klien atau gimana. Misal tidak menggunakan yang pricey, ya nama di Indonesia ya, kita masih di Indonesia yang masih ngelihat the cover gitu loh. Padahal kita udah bilang don't judge the book from the cover gitu kan. Cuman kalau kita ketemu sama klien atau ketemu pihak eksternal gitu kan, kita ngelihat dulu nih gimananya. Itu biasa ada juga yang seperti itu buat self brandingnya juga. Betul. Gitu, tapi untuk kebutuhan jangka panjang ya gitu. Yes, benar banget. Kalau dari Kak Tik sendiri kan tadi disebutkan jangan beli sesuai keinginan tapi sesuai kebutuhan gitu kan ya. Mungkin disaringnya dari situ ya, supaya kita nggak terlalu FOMO atau YOLO gitu lah ya. Nah, dari Kak Tik sendiri ini gimana menyiasati kebutuhan-kebutuhan seperti itu supaya itu tetap ada gitu loh. Cuman memang ada porsinya gitu. Kan saat ini ditawarkan banyak sekali fasilitas pembayaran nih. Nah, gimana tuh menyiasati itu? Kalau di aku misalnya
belanja aku selalu belinya online. Iya. Karena online tuh lebih murah ya pastinya, dan gratis ongkir juga gitu. Nah, untuk menyiasati gratis ongkir, ada fasilitas dari toko oren itu kayak pay letter gitu, Oh Mbak. iya, Oke. tapi Iya. itu juga harus bijak juga ya. Itu harus bijak juga, makanya jadi itu sama seperti kartu kredit sih ya kalau pay letter itu gitu. Jadi kadang aku menggunakan itu untuk ngambil gratis ongkirnya aja. Jadi misalnya mau beli sesuatu terus ada gratis ongkir kalau pakai transfer langsung itu kan Ada kena ongkir. ya gitu kena lah ongkir. ya. Jadi aku pakai pay letter, tapi tetap aku langsung bayar nantinya gitu. Oh, jadi pemilihan fasilitas pembayarannya melalui pay letter, tapi nanti tetap langsung dilunasi, begitu Iya, triknya. iya, Oke, triknya kayak jadi gitu. tapi kan dapat free Dapat, ongkir ya, free tetap ongkir ongkir gitu. ya. Oke. Nah, Kayak itu gitu sih. untuk semua kebutuhan kebanyakan belanja dari situ ya. Iya, Dari aku online kebetulan ya. kebanyakan dari online sih Karena memang belanjanya. menghemat waktu juga ya Menghemat- sebagai iya, working mom kan bener ya. banget Mbak, karena aku kan gak ada waktu untuk beli langsung gitu ya, kayak untuk kebutuhan anak, kebutuhan Betul. aku pribadi gitu. Jadi online tuh udah sangat membantu banget Biarlah sih. jempol kita yang berjalan-jalan gitu Iya. ya. Surfing dan scroll. Window shoppingnya Window pakai shopping. jempol ya. Iya, walaupun di keranjang udah 99%, Iya. kayak 99 plus, tapi kita nggak belanjain semua kok, cuma Ntar dulu masukin check doang. out-nya gitu. Iya. Tapi itu sesuai kebutuhan aja. kebahagiaan tersendiri nggak sih kalau Iya, bisa benar. pindahin ke keranjang meskipun belum check out nanti. loh Iya, ya. kayak masukin dulu deh gitu. Walaupun ujung-ujungnya bulan depan masih banyak yang lebih penting. Jadi Tetap ada nanti prioritas lagi. dan pilah lagi ya. Iya, benar. Benar. Nah, kalau dari Om Ded sendiri pakai apa nih fasilitas pembayarannya nih? Kalau aku karena emang sering bolak-balik karena kan perantau ya, jadi dari Jakarta ke Semarang naik kereta, jadi kebanyak ini penjualan tiket transportasi yang online itu menawarkan menggunakan kartu kredit di mana ada potongan sekitar 50 sampai 80 ribu Mbak Nis. Jadi kadang-kadang ya sama kayak Katika menggunakan fasilitas kartu kredit, tapi ya nanti kita langsung full payment abis itu. Oh, gitu. jadi hanya ambil diskonnya aja ambil juga. diskonnya Iya. aja kan lumayan tuh. Bener nih. 50 sampai 80 ribu kan sekali. Misal aku 2 kali pulang gitu kan udah 160 ribu sendiri Betul, gitu betul, kan. lumayan nih. Lumayan banget tuh. Jadi kan ada potongan menggunakan kartu kredit tertentu. Habis itu nanti ya udah habis mungkin beberapa jam setelahnya ketika tagenya keluar langsung aja dibayar gitu. Dari Jadi tetap potongan dapat tapi kita tidak ada debt ya, nggak ada hutang ya. yes Jadi benar Iya. banget iya. Benar dan pengeluaran juga tetap terpantau kan, ini ada expenses segini gitu. Jadi yang penggunaan kartu kredit itu emang harus bijaksana sih. Ini juga salah satu Tricky tips ya. tips juga buat Insan Wika ini, bahwa penggunaan kartu kredit ini ya emang kita harus bijaksana. Ketika ada tagihan kita jangan bayarnya tuh yang emang minimum payment. Takutnya nanti bakal ada bunga berbunga ke depannya Iya, gitu betul. kan. Yang ya kita harus bisa full payment atas yang kita keluarkan sebelumnya. Itu sebenarnya kayak kita dipinjemin aja kan kayak gitu. Harus Itu sih komit tipsnya. sih, berarti kan harus Benar. komit sama Betul, apa yang betul. kita keluarkan. Jangan sampai kita ngambil diskonnya tapi terus kena bunganya itu kan PO. Iya, ya. itu kan Nah, jadi sama. zero gitu. jadi Nggak salah dapet itu, juga. penggunaan yang salah. Nah, dari Kak Tik sendiri ada pengalaman nggak terkait penggunaan fasilitas bank ini? Fasilitas Ada. pembayaran? Jadi waktu aku mau mengurus pengambilan rumah, aku sempat ditolak bank pas Oh, BI gitu. checking. Jadi suamiku tuh kena call 5 Oke. gitu. Nah, call 5 itu sama dengan di mata bank tuh tidak lancar. Berarti ke sana tuh kayak ini orang nih nggak pernah bayar gitu. Padahal suamiku tuh punya kartu kredit waktu itu buka di mall, karena biasa kan di mall kan Ada suka tawaran-tawaran. ada yang mau Ya. buka gitu. Padahal nggak pernah pakai. Waktu itu memang salahnya sih kita aktivasi, tapi nggak pernah pakai, tapi kena fee tahunan. Oke. Oh, Karena nggak karena nggak pernah pakai itu, jadi fee tahunannya kan tetap ada tuh. Oke. Nah, terus kan kita nggak bayar, jadi kan terkenanya call 5. Makanya pas mau beli rumah di BI checking, suamiku kena call 5 itu. Nah, itu tuh ngurusnya susah banget. Oh. Gitu buat nutup kartu kreditnya tuh Kartu susah kreditnya banget. itu. Nah, mungkin untuk generasi sekarang nih, untuk teman-teman juga, untuk Insan Wika itu juga harus disiasati atau harus waspada juga ya terhadap BI checking ya. BI checking tuh sekarang penting banget, Mbak. Udah banget. Sekarang apa itu istilah? Slick OJK OJK. namanya ya, Slick OJK. Nah, itu tuh mereka bisa melihat record debt kita gitu bagaimana, dan infonya saat ngelamar kerja juga itu ada Oh, iya, pengecekan benar. juga ya Iya, di benar. situ ya. Aku ada pengalaman temanku kemarin nanya gitu kan, pas mau ngelamar dia sempat ditolak karena itu ada BI checkingnya nggak bagus gitu. Oh, ada terrecord juga Iya, ya. padahal sampai ke menurut situ. dia kok mau ngelamar kerja kayak gini ya sekarang, karena sekarang memang semua perusahaan kayaknya udah mulai cek BI checking deh. Oh iya, Iya. benar-benar juga untuk menjaga
karena kasus pinjol itu juga Nah, kan itu mungkin Mbak. membawa nama perusahaan juga kan. Iya, sometimes takutnya kalau kita nggak bayar data-datanya. sekali, nanti data kita di share, nanti kan akan menyebutkan nih bekerja di sini, gitu kan? Itu kan Itu bikin kan malu. branding perusahaan Iya, lah ya. betul. Yes, benar. Betul. Jadi yang harus diwaspadai ini dan yang harus dipahami oleh insan Wika sekalian itu bahwa paylater itu bukan alat ya untuk menambah atau mendapatkan tambahan dana, tapi ini tuh hanya untuk sebagai salah satu cara gitu ya. Dia itu bukan ada dana tambahan dari paylater yang untuk memenuhi hasrat kita untuk belanja gitu. Tapi ini hanya tools ya, tetap harus waspada. Kalaupun kita pakai paylater atau sisi, sebaiknya full payment gitu kan, supaya Iya. kita juga tidak rugi di bunga gitu kan. Iya, betul, Mbak. Nah, pertanyaan untuk Om Dance nih. Yes. Gimana nih Om Dance sebagai generasi muda nih supaya aku mau memulai financial planning habit nih. Gitu. Apa nih yang harus aku lakukan? Oke, jadi mungkin banyak sih Mbak Nis yang udah kayak tanya juga gitu kan, yang non finance gitu. Mungkin tapi juga ada beberapa non finance juga udah sadar juga nih tentang financial planning habit. Cuman kebanyakan yang non finance itu yang dia juga dapat gaji ya udah langsung disebar kayak mau Lewat doang lewat ya. doang gitu kan. Jadi nggak ada namanya planning, anggaran untuk tabungan berapa. Jadi ketika aku tanya, emang kamu nggak punya tabungan? Nggak ada, Dit. Lah gitu kan. Jadi kayak lah, kenapa bisa gitu kan, padahal kita sama-sama dapatkan gaji gitu kan. Jadi awalnya untuk yang emang pengen memulai planning ini, by ini aja yang simpel aja di notes. Jadi kayak aku juga ada notes bahwa kayak pemasukan berapa gitu kan, terus pengeluaran di pengeluaran yang rutin dulu aja gitu. Catat gitu ya. Harus Dicatat dicatat ya, ya, di notes di handphone aja gitu, di Itu notes. macam pembukuan gitu. Iya ya, kalau anak Zaman akuntansi SMP ya dulu ya ya. kalau anak akuntansi kayak pembukuan Oh, gitu gitu. kan. Jadi pendapatan kita kan berapa dari gaji kita, lalu pengeluaran nih biaya apa aja nih yang rutin dulu aja. Jangan yang terlalu detail karena ada beberapa kayak misal aku pun juga misal ini detail beli kopi sehari kali berapa gitu kan harus dihitung juga nih. Itu juga sebagai pengeluaran kan. Iya, betul. Karena nggak tahu juga apalagi nanti yang electronic money juga misal kita ada ke yang toko-toko gitu kan kita harus ngisi-ngisi juga nih ya, kalau nggak e-money misal kita butuh untuk transportasi gitu kan, itu juga harus disisihkan juga. Yang kedua yaitu toolsnya itu sekarang udah banyak namanya di aplikasi di handphone untuk financial planner ini Mbak Nis. tinggal Jadi download ya. bisa download, Iya. Free bisa gitu download ya. free gratis. Jadi Supaya memudahkan kita mencatat gitu ya. bener, jadi Iya. apapun dicatat aja gitu. Kita mau keluar beli apa, beli kopi, beli apa gitu ya udah catat, beli bensin gitu, karena transportasi tiap hari ya. Itu ada. Yang ketiga kita harus evaluasi juga. Jadi setelah kita ada plan, ada anggaran gitu kan, udah kita catat nih gitu kan. Terus ada evaluasi. Di mana evaluasinya itu oh udah bener belum ya pendapatan kita sama pengeluaran kita udah pas belum ya? Karena jangan sampai maksimum lah 50% itu jangan sampai dari pendapatan kita tuh untuk dikeluarkan gitu, maksimum 50% lah kayak gitu. Dan di Financial Planner Standard Board itu dia punya cek rasio kesehatan keuangan kita, Mbak Nis. Itu untuk pribadi, Untuk bukan pribadi, perusahaan aja bukan ya? perusahaan. Iya, Jadi keren juga banget ada. nih. Iya, jadi ada tuh. Jadi itu nanti Gimana tuh rumusnya tuh? jadi ada nanti kita pertama ngisi data keuangan. Jadi kalau teman-teman atau insan Wika di sini pernah lapor pajak seperti itu, seperti lapor pajak gitu. Jadi pertama kas dan setara kas atau kas dan bank kita ada berapa, lalu aset kita ada berapa nih, aset yang emang investasi ada berapa, lalu cicilan rumah kita berapa, itu kita masukin data-data di setahunin. Jadi misal cicilan setahun berapa, pendapatan berapa gitu kan di setahunin. Habis itu nanti keluar nih hasilnya, Anda ideal gitu untuk langsung udah keluar. ada. Jadi rasio antara hutang sama pendapatan Anda ideal, bagus gitu. Rasio likuiditas Anda sudah bagus. Itu ada ininya itu ada websitenya juga. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah ragu. Mungkin bisa cek di tadi Financial Planner Standard Board Indonesia. Itu Oke. ada. Oke, itu tadi adalah tips untuk memulai financial habit gitu ya. Nah, tadi ada aplikasi yang bisa membantu, kemudian kita mencatat lah ya secara rutin. Mungkin memang agak meribetkan, tapi itu harus dimulai kan dari sekarang banget. gitu. Karena sebaik-baiknya investasi itu kan kalau dimulai dari lebih awal kan ya. Nah, untuk memulai habit itu sendiri itu sebenarnya itu ada ilmunya, karena kita kan suka nggak konsisten ya kalau punya keinginan atau habit kayak gitu. Nah, di speech making ini, Oke. speech making quotes ini itu ada satu komunitas yaitu Great Habits. Oke, Itu wow. dia itu di situ mengajarkan bagaimana cara memulai habit dan memanage habit sehingga itu menjadi konsisten.
Dan kita ada pengawalannya selama 30 hari gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman bisa nih join Yang gitu. boleh join. Iya, Oke. dan habitnya nggak hanya apa aja lah, habit apa aja yang mau kita bangun, biasanya mulai dari yang kecil dulu gitu kan. Oke. Mungkin bisa juga join di batch berikutnya nih Mas Dedi sama Oke, Katika. siap Manis. boleh. Dan kira-kira kalau ada insan Wika nih yang masih kesulitan tentang planning financial habitnya gitu, boleh nggak sih ini menghubungi Kak Dedi sama Katika? Boleh banget. Boleh banget sih kalau investasi mungkin ke Mbak Tika, atau itu kalau financial planningnya mungkin bisa Ngobrol-ngobrol boleh boleh lah, ngobrol, ya. kita Ngobrol. datang aja ke lantai 7 nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Siap kita. lah. Atau ngopi-ngopi cantik lah ya. boleh. Kalau masih ada anggarannya ya. Jangan lupa itu, Iya. sisihkan gitu. Oke, kira-kira ada closing statement nggak nih dari Om Dedi sama Kak Tix? Oke, kalau dari aku financial planning habit itu kuncinya 3. Tadi kalau Mbak bilang konsisten, Iya betul. bijaksana, kita harus bijak dalam pengelolaan keuangan, dan tetapkan tujuan. Jadi bijaksana, konsisten, dan goals kita mau seperti apa. Gitu. Goalsnya ini dalam sisi investasi ya. Yes, mau benar. goals investasi yang seperti apa? Jangka panjang, Benar. jangka pendek, Iya. gitu kan ya. Itu Manis. Oke. Itu 3 itu tolong diterapkan. Komitmen, Ya, konsisten konsisten atau komitmen, kemudian bijaksana, bijaksana, dan goalsnya goalsnya apa? apa tujuannya. Iya. Kalau dari Kak Tix? Kalau dari aku sih sama sebenarnya sama Om Det ya. Cuma dari aku ada pesan aja untuk lebih bijak aja untuk menggunakan kartu kredit dan pay later yang sedang marak Oh iya, ini betul, gitu. betul. Biar Karena nggak juga- kelewatan, karena kan kalau misalnya keterusan gitu nanti lifestyle-nya jadi makin tinggi gitu. Semakin high income jadi ya high iya, betul. outcome juga ya. Itu kan yang jadi tidak sehat gitu Iya, kan. jadi memang harus diperhatikan banget balance sih terus, itu. padahal harusnya nggak balance nih. Harusnya income-nya yang lebih gede ya. Iya. Jadi tidak semua balance itu baik. Oke, untuk podcast kali ini kita sudah membahas bagaimana tentang financial planning habits dengan Kak Tix dan Om Deds. Terima kasih banyak nih atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu ya di sini. Sama-sama. Semoga Manis. insight dari teman-teman Insan Wika ini bisa ditiru nih, pola-pola pengelolaan dan bagaimana cara berinvestasi untuk kedepannya, sehingga mungkin nanti Insan Wika mulai terinspirasi untuk memulai habit planningnya nih ya. Cukup sekian dari saya, Ninis, dan para narasumber, Kak Tix dan Om Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.